Halo semuanya, kembali lagi di Uniwara Talk, ngobrol bareng Pak Adriel. Ya, itu perkenalkan sebelumnya, nama saya Wais Wabi sebagai host di Uniwara Talk untuk saat ini. Udah lama nggak ya, saya tidak bertemu kalian. Sebelumnya minal aidin wal faizin buat para penonton yang ada di rumah maupun di perantauan untuk kali ini. Hari ini saya dan tim kedatangan Patriot yang amat sangat spesial sekali. Spesialnya, kita bertemu setiap hari. Tahu beliau adalah Bapak Tristan Romawan. Beliau menjabat sebagai humas di Uniwara dan juga sebagai pembina harian di tim cyber. Beliau juga menjabat sebagai dosen bahasa Indonesia, mengajar di angkatan berapa Bapak? Semua angkatan. Semua angkatan. Ya, hari tahunnya angkatan pertama. Baik. Ya, sekilas tentang informasi beliau akan dilanjutkan oleh dia. Silakan Bapak Tristan yang hormat. Oke. Mulai dari mana? Mulai dari mengenal kayaknya sih Pak. Kayaknya sih. Iya. Ada yang nggak kenal ya? Ada kayaknya. Saya Tristan Romawan. Untuk pengajarnya, saya dosen di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian dapat tugas tambahan di Biro Humas Kerjasama dan Protokoler. Di Humas itu hubungan masyarakat, yang di sana membidangi ini ya, medianya Uniwara, terus kerjasama yang membidangi MOU, PKS gitu ya. Kemudian protokoler, jadi kalau ada tamu-tamu penting itu jadi protokolernya. Dibantu oleh kita ya. Jadi kalau di Humas itu kita dibantu oleh cyber, UKK ya, jadi ada unit kegiatan khususnya itu cyber. Kemudian kalau di kerjasama itu dibantu oleh front office, kemudian di protokoler itu dibantu oleh kita. Jadi anak formnya paling banyak. Jadi biro dengan karyawan paling banyak. Biro dengan karyawan paling banyak dan juga biro yang kebanyakan masalah karena tim paling banyak gitu ya. Nah, untuk di podcast kali ini saya akan membahas tentang beasiswa yang ada di Uniwara. Buat teman-teman yang Agak panas. agak mana beasiswa sebenarnya ini paling banget di Uniwara untuk kali ini. Ngobrol soal beasiswa nih, apa aja sih Pak yang beasiswa yang ada di Uniwara? Oke, beasiswa ya mungkin bisa dibantu untuk tayangan player kita yang isinya beasiswa. Selain beasiswa dari KIP ya, beasiswa pemerintah, pastinya setiap universitas yang memenuhi persyaratan untuk beasiswa dari pemerintah itu KIP itu ya, atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPKA, itu kita pasti dapatnya itu berapa, biasanya disesuaikan dengan jumlah kuota yang tersedia, juga disesuaikan dengan jumlah mahasiswa kita. Jadi seperti STIT misalnya, ada orang tanya kok nggak banyak dapatnya, ya karena jumlah yang terdaftar dan datanya itu mahasiswanya nggak banyak gitu. Kalau di Uniwara sendiri ya, kalau semisal tiap tahunnya ya insya Allah antara 30, 50 itu masih aman lah. Lalu untuk beasiswa lain, jadi ada beasiswa dari negara, kemudian ini juga menyediakan beasiswa dari yayasan. Dari Uniwara itu kan dinaungi oleh yang namanya PPLPP PGRI Pasuruan. Jadi ada sebuah perkumpulan atau yayasan atas nama perkumpulan PGRI itu yang menjadi yayasan kita. Nah, yayasan itu juga nggak tinggal diam Mas. Jadi ada beberapa beasiswa seperti ini, ada keluarga TNI Polri, ASN, PNS, BUMN, BUMD. BUMN itu perusahaan milik negara, BUMD perusahaan milik daerah. Itu SPP 25% SPP, jadi potongan 25% dari SPP. Dia sekitar 250.000 lah per semester ada potongan. Kemudian ada beasiswa untuk tahfiz atau Al-Quran yang bisa menunjukkan sertifikat 5-15 juz, itu ada potongan 50% SPP. Ini sampai 8 semester ya, bukan sampai lulus, sampai 8 semester. Jadi alasan memang penerima beasiswa itu ya memang harus lulus tepat waktu gitu ya. Kemudian keluarga atau anggota PGRI di seluruh Indonesia, jadi nggak hanya di Pasuruan aja. Jadi yang bapak atau ibunya yang satu kakak atau kakaknya yang satu kakak itu guru, ya, daftar satu kakak ya, guru, maka diberi potongan SPP 50% atau sekitar berapa ya? Kalau di prodi pendidikan itu SPP-nya sekitar 1 juta ya berapa itu ya? Berarti 500.000 lah potongannya.
Nanti disesuaikan dengan besaran SPP, karena besaran SPP juga tidak selalu sama tiap tahunnya. Berikutnya habis Al-Quran 16 sampai 30 juz itu 100% SPP nomor semester. Prestasi akademik non akademik juara 1, 2, 3 tingkat kota, kabupaten atau provinsi itu 50% SPP. Kalau akademik non akademik tingkat nasional dan di atasnya itu 100% SPP. Nah sebenarnya ada tambahan lagi masing-masing tidak tertulis di sini ya, yaitu sekolah-sekolah yang ada di Pasuruan itu sekitar 65 sekolah dan Anda masih bisa mengajukan misal sekolah Anda belum kita undang. Sekolah itu kita ajak untuk mengirimkan siswa terbaiknya. Jadi siswa dengan lulusan nilai terbaik di sekolah tersebut itu kita masukkan ke beasiswa prestasi akademik non akademik tingkat kota. Kita setarakan itu ya Pak 50% SPP itu. Ya. Misal Pak sekolahan saya nggak ada informasi itu Pak atau belum diundang, calling kita aja nanti sekolahannya kita undang. Jadi yang terbaik nilainya di sekolah itu ya atas rekomendasi kepala sekolah tentunya. Anak-anak yang terbaik di situ yang dipilih di situ entah punya prestasi nilai bagus kah atau banyak ikut lomba-lomba kah atau jadi ketua OSIS kah, itu dapat rekomendasi dari sekolah langsung kita separakan 50% SPP. Berarti kalau ada anak-anak di Pasuruan yang dapat bagus dan sebagainya, kita sebagai penguara tuh bakal nginvite dia untuk masuk penguara dia dapat 50% ya, konfirmasi aja ke sekolahnya udah kita undang apa belum, bisa belum kita akan undang sekolahnya, nanti ala ini tadi tinggal minta rekom bahwa dia nilainya bagus di sekolah gitu ya, tingkat berapa gitu di sekolah, maka bisa kita kasih 50%. Tentu pakai rekom sekolah ya, karena jangan-jangan nih cuma omongannya doang berprestasi, jangan terlalu pede, harus ada datanya ya teman. Ya jadi ke sekolahnya dulu minta rekom itu. Prestasi nggak hanya nilai ya, contoh misalnya di ketua OSIS misal itu juga prestasi. Nah minta aja rekomendasi ke sekolah untuk mendapatkan beasiswa prestasi akademik atau akademik tingkat kota kabupaten, langsung ngasih potongan 50% SPP. Kalau yang non akademik jangan Pak, kan sekarang kan teknologinya udah makin canggih banget. Kayak ada namanya NC e-sport Indonesia gitu kan. Kalau dia dapat di NC-nya dia tingkat juaranya di provinsi. Dapat sih Pak kira-kira 50% SPP. Kalau lomba-lomba seperti itu, e-sport seperti itu kan sudah bukan terdaftar gitu kan, di provinsi kan, ada yang mengadakan, ini jual lembaga yang mengadakan resminya, jadi masuk di kabupaten provinsi gitu aja. Jadi lomba-lomba itu ya nggak sekedar rumah cerdas cermat gitu, nggak harus seperti itu. Ada banyak olahraga juga, teman-teman yang prestasi di olahraga itu bisa langsung kita masukkan ke 50%. Nah, ini bisa saya berbanding juga bahwasanya prestasi apapun yang dimiliki oleh siswa ataupun calon saya yang bakal daftar di Uniwara itu dapat 50% SPP. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwasanya karya jago dan segala macam dari bidang apapun, mintalah rekomendasi entah dari sekolah ataupun lembaga yang terkait ataupun lembaga yang menaungi kalian. Jadi jangan tiba-tiba masuk, Pak saya punya prestasi ini tiba-tiba ngasih sertifikat. Enggak, kita bentuk namanya surat rekomendasi dari lembaga ataupun kepala sekolah. Gampang kok, orang sekolah juga pasti mau rekomendasiin kalau memang kita itu serius mau kuliah. Kita lanjutnya di sini ya, ini keluarga atau anggota PGRI yang mendaftar S2. Jadi nanti kan udah satu sunnah. Kita juga punya S2 di pasca sarjana itu, S2-nya itu semisal mendaftar S2 di Uniwara untuk yang anggota PGRI, terus guru-guru gitu ya, itu nanti dapat potongannya 6 juta. Kemudian para finalis kompetisinya diadakan di Uniwara. Nah, teman-teman yang di SMA, entah itu kelas 1, kelas 2, atau mungkin udah kelas 3, kalau ada lomba-lomba di Uniwara, ikut aja. Barangkali Anda bisa menjadi juara di situ, maka Anda akan langsung dapat voucher 3 juta. Saya masih ingat itu kemarin, volley. Volley itu kita gelontorkan sekitar 30 voucher. Berarti sekitar 9 juta ya. 30 voucher kita berikan kepada tim volley. Kalau volley kan tim ya? Iya, tim. Jadi volley ada yang menang juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya sesuai dengan yang dikualifikasi oleh panitia kejuaraan lomba di Uniwara. Kita kasih voucher. Itu lomba e-sport di Ilkom ya. Ilkom ada lomba e-sport, kemudian di
matematika itu ada lomba matematika itu apa namanya? Gama. Itu ikut Gama. Bisa langsung klaim voucher 3 juta. 3 juta ini setelah DPP. Jadi semester 1 itu langsung dipotong 3 juta rupiah untuk teman-teman yang pernah ikut lomba di Uniwara kemudian mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Kemudian ada beberapa yang kita kasih bonus ya. Waktu itu ada juara harapan atau apa itu kita kasih juga. Itu jadi jangan ragu. Misal kalau ada lomba-lomba di Uniwara ikut aja. Itu pasti nanti kalau juara maka akan dapat voucher. Berarti seperti itu. Ini yang diberi oleh BPLBP. Dan ada satu lagi terobosan dari BPLBP untuk yang satunya. Nah ini bagi teman-teman yang yatim piatu. Jadi teman-teman yang saat ini kelas 1, 2, 3 atau yang mau kuliah ya, kualifikasi 1 tahun lulus yang baru, fresh graduate ya, pengen kuliah di Uniwara tapi nggak mampu ya gimana lagi karena keadaan bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada. Kemudian ini bisa pilih beasiswa untuk yatim piatu. Ini beasiswa yang paling baru diterbitkan oleh BPLBP dan paling besar. Kenapa paling besar? Karena 0 rupiah. Jadi kalau KIP dia masih bayar uang gedung, masih bayar KN, BPL, wisuda. Ini udah kamu tinggal duduk, niat kuliah sampai terima ijazah wisuda. Privilege nggak sih ini Pak? Privilege banget. Tapi ya gimana ya? Itu gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa sedih tidak ada masa depan karena orang tua kalian tidak ada, sama seperti saya, tetap saya smile gitu kan. Saya merasa bahwasanya yatim piatu itu bukan sebuah halangan untuk kuliah. Apalagi ada beasiswa bagi yatim piatu yang pembiayaannya benar-benar nol kan. Benar-benar kalau tinggal hidup manis mengurusi pendaftaran dan persyaratannya, kalian bisa kuliah dengan syarat tertentu yang sudah tertulis di persyaratan akademik mempertahankan IPK minimal 3 setiap semester. Kalau nggak 3, ya mohon maaf, prestasi aja. Gampang nggak sih 3,0? Wah, gampang dapat 3,0 ya. 3,0 gampang kok. Maksudnya Mas aja bisa kuliah. 3, kalian tinggal kuliah dengan memanfaatkan privilege Anda. Kalian anaknya PNS, kalian anaknya orang-orang dari PGRI, ataupun kalian punya prestasi yang tingkat kabupaten tadi ataupun tingkat provinsi, kalian dapat beberapa persen. Dan kalau dapat tingkat nasional lebih baik lagi teman-teman. Kalian bisa dapat yang lebih gede lagi. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwasanya saya nggak dapat nih prestasi akademik yang kayak juara matematika, juara lomba IPA dan sebagainya, nggak apa-apa, kalian mungkin ada kelebihan nilai lagi gitu. Kuliah di Uniwara, beasiswa ada 5%, 50% ataupun sampai 100%. Apalagi buat teman-teman yang hafal Al-Quran, habis 30 juz bisa kuliah gratis pun. Bukan gratis, 100% SPP. Oh, 100% SPP-nya. Untuk pendanaan uang gedung masih ada. Tapi untuk yang SPP 100% yang beasiswa yang ada itu tadi Pak ya. Ya, coba Mas yang sebenarnya dong. Yang tadi. Nah, ini 100% ada bebas tapi sudah. Ini bebas tapi persyaratannya lumayan susah. Iya, ini ada aturan yang nonton. Iya, kan nggak bisa ya. Karena jangan punya niatan buruk ya. Pak, kan udah banyak banget di beasiswanya ada sekitar 3 lapangan deh. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi Pak untuk memenuhi beberapa beasiswa tadi. Oke, persyaratan tentunya coba yang tadi dulu. Nah, misalnya keluarga TNI Polri, keluarga PGRI, pastinya kalau kita bilang keluarga, berarti syaratnya adalah satu kakak. Ya, jadi ditunjukkan oleh satu kakak. Nama si mahasiswa atau calon mahasiswa satu kakak dengan yang anggota ini tadi, entah itu anggota TNI Polri dan seterusnya, anggota PGRI, satu kakak, entah ayahnya, ibunya, kakaknya, anggota PGRI, itu satu kakak. Kemudian kalau menyatakan anggota berarti perlu kartu anggota. Ya pasti ada kartu anggota. Biasanya ada surat tugas untuk TNI Polri, ASN, udah keterangan kartu anggota TNI juga ada, kartu anggota PGRI juga ada. Itu bisa dilampirkan 2 itu. Oke, untuk Hafiz Al-Quran itu yang dibutuhkan adalah sertifikat dari yayasan penyelenggara tes untuk Hafiz. Misal nih
dapat dari guru ngaji yang ada di RT, nggak bisa dong. Itu tidak terkualifikasi sebagai lembaga sertifikasi dan tidak bisa atau kurang dipercaya juga apakah itu beneran Hafiz berapa, jangan-jangan hanya untuk memenuhi ingin kuliah di sini atau gimana dibuat-buat, tapi ya agak gimana gitu ya, insya Allah Hafiz di palsu gitu ya, Hafiz di palsu ya. Atasnya sih banyak dosa lagi yang perlu Anda coba selain mengaktifkan data Hafiz ya teman. Iya, janganlah Hafiz. Biasanya sih tes tidak sulit-sulit amat sih, nanti dosen PAI nanti yang akan ngetes untuk Hafiznya. Cuman sampai detik ini semua yang mengajukan tahfiz itu asalkan sertifikasinya sudah pas, sudah benar, ada yayasannya, ada kopi yayasannya, ada stempel ketua yayasannya yang tanda tangan di situ yang menyatakan bahwa ini adalah orang hafiz Al-Quran dengan jumlah hafalan tertentu, itu ya untuk tesnya, untuk ngetes singkat aja lah apakah benar sampai ke situ gitu, nggak sampai yang sulit-sulit gitu ya. Itu atas info dari mahasiswa yang pernah dites sih, enggak kok Pak, santai kok bapaknya bawa tes. Kemudian untuk prestasi tentunya ada, dan sertifikat dan foto kejuaraan juga ada. Karena nggak ada foto Pak, nggak masalah, nggak ada foto nggak masalah, tapi ada foto akan memperkuat itu. Bahwa ada beberapa kejuaraan yang seakan-akan kejuaraan. Tapi kemarin ada yang tidak kita terima. Contoh di situ ditulisnya golden presentation dalam seminar internasional bla bla bla, diadakan secara daring ternyata. Kemudian katanya penyelenggaranya adalah institut apa gitu di luar negeri. Nah ini sulit untuk diidentifikasi, dia ini juara atau bukan? Coba kalau ada golden presentation itu juara atau bukan? Nah ini sulit untuk diprediksi sehingga akhirnya tertolak. Karena bukan kejuaraan, yang namanya juara ada yang dipertandingkan, ada yang diadu, ada lombanya. Kemudian juga yang menyelenggarakan adalah lembaga yang kredibel. Lomba ekspor Pak. Nah sekarang ekspor ini juga banyak yang menyelenggarakan seperti ITS, menyelenggarakan itu kredibel juga. Ada yang dilombakan, ada bahkan kadang-kadang ada rekaman video juga ada lombanya. Nah itu bisa disematkan sebagai bukti di prestasi. Jadi kayak gitu. Kalau para finalis kompetisi yang diadakan di Uniwara ini nanti otomatis ketika kamu ikut lomba di Uniwara kemudian mendapatkan kejuaraan, itu nanti kamu akan dapat sertifikat. Itu jadi panitia akan langsung datang ke saya, ke Humas. Ini foto-fotonya yang juara, kemudian cara pemenangnya, maka akan kita terbitkan voucher untuk 3 juta itu pasti kita terbitkan. Jadi seperti itu. Next yang satunya fasilitasnya biaya pendaftaran dan full. Berarti seluruh komponen biaya pendaftaran, biaya pendidikan hingga wisuda itu full, tidak ada biaya sama sekali. Bebas memilih program studi di Uniwara. Kemudian persyaratan pendaftarannya berstatus yatim piatu. Kalau yatim piatu itu dokumennya apa berarti? Surat keterangan itu Pak, surat keterangan kematian. Nah, surat keterangan kematian untuk kedua orang tua tersebut. Kemudian ada lagi yang bilang misalnya yang tanya kemarin, Pak surat kematiannya hilang, maka dimintakan dari RT RW setempat yang menyatakan bahwa memang anggota keluarga si ayah si ibu sudah meninggal. Kemudian berstatus ekonomi tidak mampu, karena ada nih Mas misalnya bapak ibu nggak ada. Tapi warisannya bahasa Inggris aja, itu beda lagi. Itu beda lagi teman-teman. Ya, bukan cuma kayak udah wah privilege saya ya, tapi kadang-kadang itu lebih dari gaji dosen gitu. Gimana ya? Ada gimana nih? Terus tiba-tiba akhir bapak saya bikin surat keterangan tidak mampu. Di mana masih banyak dosa lain yang perlu Anda memasukkan ke status ekonomi ini teman-teman ya. Apalagi memasukkan proses yatim piatu. Saya modal pribadi sendiri buat teman-teman. Saya banyak dosa yang bisa Anda coba soal memasukkan data kematian itu. Oke, Jangan lah ya. Jadi status ekonomi tidak mampu pakai SKTM. Dan pakai SKTM itu surat keterangan tidak mampu yang diminta ke kelurahan. Nah, tapi kadang nih ada kelurahan yang tidak kasih SKTM itu, nggak bisa kasih karena alasan tertentu, tidak terdata dinsos lah, macam-macam lah, diusahakan dulu. Semisal mentok nggak bisa,
ya surat keterangan dari RT RW setempat. Nanti kita yang akan telusuri surat itu benar atau tidak. Fresh graduate atau lulusan pada tahun penerimaan gitu. Jadi kalau 2023 ya lulusnya 2024. Tidak memilih atau mengikuti skema beasiswa lain nih. Namanya pemilik beasiswa itu satu aja. Karena yang lain nanti butuh beasiswa itu saja. Ya jangan tambah. Jangan tahu cukup ada beberapa oknum di pemerintahan kita aja yang tahu. Kalian jangan ikut tahu lagi dengan program beasiswa, jangan. Jadi karena ada ini kayak kemarin yang tanya, Pak, saya mau ambil KIP dulu. Nanti kalau nggak dapat KIP baru ambil beasiswa yatim piatu, janganlah. Coba pilih salah satu. Karena ketika kalian nanti ambil beasiswa KIP dulu misalnya, itu akhirnya mengurangi kuota buat yang lain, kasihan. Padahal Anda bisa ambil kuota itu, berbagilah dengan yang lain, ya. Dengan yang lain, karena yang tidak mampu bukan ada sedikit. Dibayar paling gitu juga selesai. Berikutnya, mana ada taruh ini perjanjian integritas dan Prestasi akademik. Integritas itu, perjanjian integritas itu, Mas, apa ya, perjanjian yang menyatakan kamu dapat beasiswa, ayo bareng-bareng Uniwara. Contoh misalnya, ayo semisal Uniwara itu ada kegiatan apa di kemahasiswaan, ayo ikut. Dan dari seorang itu kok, contoh semisal, ayo ikut PKM. Itu nanti kalau dapat uang PKM, dapat uang pembinaan PKM, itu ya diambil sendiri oleh apa namanya, oleh siswa yang sendiri. Kita latih sampai dapat tiba misalnya PKM. Dapat uangnya kan nggak diambil kampus dong, untuk dirinya sendiri juga. Jadi pengembangan kemahasiswaan itu harus ikut. Itu namanya integritas. Uniwara bebas pungli teman-teman. Jadi kalau ada pungli laporkan ada bapak. Ya gitu, laporan aja. Nah, ini kan banyak nih Pak, semuanya itu banyak banget. Nah, kan ini udah gampang tentang perjanjian. Ada satu lagi yang minta tata. Iya, dan ngakak. Kita tahu pasti ya. Iya, kita macam itu. Nah, ini kan ada di Pak menandatangani perjanjian kita dan partasi aktif. Ini hanya berlaku untuk apa ya program beasiswa yang NIP ini ngerti piatu ini atau yang lain Pak? Kalau yang mungkin saya dapat nih beasiswa saya tinggal untuk banis, terus cuma PKH 3. Terus saya kalau ada apa-apa saya nggak mau ikut saya malas. Itu gimana? Semua penerima beasiswa pada akhirnya nanti dibuatkan surat perjanjian. Oh, nih. Jadi semua penerima beasiswa itu ada dua hal setidaknya yang ditarget. Yang pertama integritas, yang kedua prestasi. Tentu semua kampus tidak menginginkan beasiswanya diberikan secara sia-sia. Bayangkan ada orang males, orang santai-santai aja, nilainya jelek dikasih beasiswa. Hebat bener kan gitu ya. Itu ya yang ngasih beasiswa artinya kan gitu. Jadi beasiswa diberikan kepada anak yang benar-benar serius. Kenapa? Karena yang serius itu hanya benar-benar butuh beasiswa. Jadi dia serius tapi nggak mampu kuliah, beasiswa. Jangan sampai beasiswa tersebut diberikan pada anak-anak yang nggak serius kuliah, kuliahnya asal-asalan, nilainya jelek, ada kegiatan akademik nggak ikut, ada kegiatan kemahasiswaan nggak mau ikut, diminta untuk ikut ormawa, banyak pilihan ormawa macam-macam alasannya nggak minat. Banyak peminatan, tetapi kalau nggak minat, ini sama dengan cewek yang datang ke toko baju, Nah, terpilih, dia bilang ada yang cocok, nah resek kan? ya rata-rata dari mana gitu kan? Dari mana? Udaranya 2 jam gitu kan? Ormawa itu banyak gitu, UKM itu banyak, ada olahraga, ada tari, ada musik, macam-macam lah banyak. Tapi kalau bilang kemudian gak ada yang cocok sama aku, terus kamu cocoknya sama apa gitu? Kamu cocoknya sama tembok gitu di Ada namanya beda dari ormawa kita. Anda juga bisa mengajukan ormawa yang Anda pengen makan dengan mengatas apa? Dengan nasi promosa, berikan ketentuan yang baik dan benar. Itu bisa dicoba juga. ditanyakan kemana Itu bisa nanti. Bisa nggak? Saya nggak cocok nih dengan musik, seni tani dan segala macam. Mungkin ada itu cocoknya di itu kisah artis lah atau segala macam. Tapi kan di luar belum ada itu. Anda bisa mengajukan. Ya ada udah MLM. Oh iya, ada banyak. Sekarang dengan saintis sudah ada. Teman-teman yang punya ide baik dan kreatif, Anda bisa membuat Kawan aja lah. atau juga Anda bisa masuk ke tim kita yang di Ya, cyber ya, di cyber, artinya harus punya integritas dengan apa yang ada di Uniwara itu. Jangan jadi mahasiswa yang English itu. Jangan jadi dengan Allah. Kita yang juga nilai prestasi akademik itu 3. Saya rasa nilai 3 itu sangat gampang. Sangat gampang. Pokoknya kamu nggak sering-sering bolos kerjaan tugas kamu. Kalau nggak bisa tanya, jangan dimanja tanya.
nilai 3 itu aman kok. Dan 8 semester pasti lulus itu bisa. Masa berlaku buat beasiswa baik ini kapan Pak? Masa berlaku? Masa berlaku beasiswanya untuk semua beasiswa itu, beasiswanya kan 8 semester ya. Jadi bukan sampai lulus, tetapi 8 semester aja. 8 semester. Artinya apa? Dengan kamu nilainya 3,00 itu kan berarti 8 semester ya. Kira-kira. Bisa nggak 6 semester nggak bisa lah ya. Nah, itu kan untuk masa berlaku beasiswanya. Untuk masa kapan sih Pak beasiswa ini itu ditetapkan? Mulai pembukaan Uniwara besok ini udah ada semuanya Pak? Ya, untuk penerimaan sebenarnya udah tahun lalu beberapa beasiswa itu sudah jalan 2 tahun yang lalu, 2 tahun itu sudah jalan. Kemudian tahun yatim piatu tadi baru, kemudian yang lalu lembaga Uniwara ini tadi semua ini juga sudah jalan sudah 2 tahun ini, artinya sudah 2 angkatan yang terima beasiswa ini 2020, 21, 2023, berarti 3 tahun dong ya, 3 angkatan, sudah 3 angkatan yang terima macam-macam beasiswa ini termasuk KIP juga. Wah, jadi juga gini, daftarnya kalau bisa di gelombang 1 sudah ada tulisan di pengumumannya. Gelombang 1 adalah gelombang prioritas beasiswa. Nah, itu kepastian tangan bagian hebat atau enggak. Jadi kalau harus cepat-cepat langsung penjilat, saya dapat beasiswa dan belakangan aja. Yang namanya prioritas itu kepastiannya lebih besar, gitu kan? Kalau ini gini aja, kamu datang duluan, tidak dapat duluan, itu cepat. Siapa cepat dia dapat. Karena beasiswa juga banyak yang butuh. Kamu datang duluan, ya dapat duluan. Dan gitu, maka saya sarankan kalau memang butuh beasiswa ini, masuklah di gelombang 1. Pak, apakah tidak mungkin dapat beasiswa di gelombang 2, 3 dan seterusnya? Mungkin, asalkan pada saat itu kuota masih ada. Dan juga teman-teman juga ya buat ini istilahnya kayak jadi second choice kan nggak enak tuh ya. Yes, itu daftar beasiswa gitu kan. Ya second choice ya kalau nunggu aja, yang first choice ini enggak dapat kepastian gitu, atau enggak ditolak baru kangen pindah ke second choice gitu. Maksudnya kampus ya ada kampus lain dulu gitu kan, terus kalau tiba-tiba daftar di Uniwara kok Uniwara booming nggak dapat, kan gelombangnya beda sama orang sekarang di beda kampus bro, tolak. Jadi gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau kamu pengen dapat beasiswa di Uniwara, di gelombang 1 dong, masuk gelombang 1. Harus prioritas. Akan prioritaskan Uniwara, kamu aku prioritaskan kan gitu ya. Siap. Prioritasin aku prioritasin kamu. Nah iya kan gitu. Uniwara nggak pernah pembohong ya. Ya kisah cinta kali ya. Ini beda. Gimana Pak, kalau kita udah dapat beasiswanya kan pasti ada syarat yang berlaksana. Nah kalau kita udah dapat beasiswanya, kalau tiba-tiba nih Pak ada syarat yang kita langgar ataupun ketahuan masukkan data itu atau enggak nilai jelek kan mungkin makin kan udah dicampur baik. Terus kalau yang mau masukkan data sama ada syaratnya dilanggar gitu. Jadi gini ya, yang namanya kesalahan itu ada kesalahan yang ringan, ada kesalahan yang berat. Kita kaji dulu, kita nggak tiba-tiba kemudian udah beasiswa cabut gitu ya, enggak gitu juga. Jadi ada prioritas kesalahannya gimana. Contoh yang fatal adalah memasukkan bahwa diri Anda orang yang sebenarnya mampu, kemudian Anda tuliskan di sana tidak mampu, itu tidak baik. Pak, selama ini banyak kok Pak, tapi nggak ketahuan bukan berarti nggak salah, dan nggak ketahuan bukan berarti kita nggak tahu. Ketika kalau kita udah kasih sanksi, jangan salahkan, nah gitu. Kemudian semisal nilainya jelek nih Pak, semester 1, semester 2 nilainya jelek, dikasih peringatan. Semester 3 kasih peringatan. Semester 4 sudah berapa kali peringatannya? 3 kali ya sudah. Ya, kalau diperingatkan terus, nilainya jelek terus, ya masa mau dibiarkan? Ya itu sih gitu. Tak lu gitu kan. Ya udah pilihan Anda saya cabut gitu kan. Nah, Pak kita pindah ke pertanyaan berikutnya ini Pak kali sudah mengenai beasiswa itu hanya untuk orang kaya aja tuh Pak, atau kalau orang udah lumayan. Ini saya pernah dengar itu. Jadi katanya ini sih sebenarnya merasanya PPLPP Uniwara itu kok kasih beasiswa cuma untuk orang-orang kaya aja gitu ya. Juga sebenarnya di KIP itu juga banyak orang-orang yang sebenarnya kaya gitu ya, tapi dapat beasiswa. Nah, case seperti itu tidak bisa dihindari dan kita hanya bisa berusaha untuk memvalidasi datanya gitu ya.
ketika ada pernyataan ini loh orang kaya, dan masalahnya mereka punya SKTM. Yang salah siapa? Iya, dia yang salah, yang orang yang dikeluarkan dari KTP. Kan gitu ya. Itu loh orang kaya punya perusahaan, kok punya SKTM? Yang salah adalah Orang yang mengeluarkan SKTP tersebut. kan gitu ya. Kemudian kalau kita mau memvalidasi satu persatu, oke lah kita coba untuk memvalidasi satu persatu. Entah itu dalam waktu sekarang atau nanti, tetap kita akan coba cari siapa yang menyalahgunakan data-data kita itu. Kemudian kalau di sini yang bertanya, kok ini orang-orang apa namanya kaya semua, TNI Polri apa mesti kaya? Benar, tidak juga bisa juga gitu. Kemudian PNS yang masih berkarir, tak mesti kaya itu juga. Anggota PGRI ada banyak tim BTT yang perlu kita bantu. Masa orang tuanya guru, anaknya susah mendidik soal mendidik, karena kasihan. Kita bantu, kita bantu gitu loh. Kita sama-sama dari label PGRI kan, benar. Kita sama-sama dari PGRI, kita anggap guru-guru itu juga saudara-saudara kita. Jadi kita bantu, kuatnya berapa? 50% SPP, kita bantu 500.000, sekitar 500.000 per semester. Kali 8, berarti berapa? 4 jutaan kan? Kita bantu 4 juta rupiah. Juga nanti orang-orang yang dapat beasiswa ini nanti kita juga maksimalkan untuk latihan, untuk dapat hibah PKM dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ya biar mereka bisa kuliah. Kan ini bukan orang kaya gitu loh. Artinya bukan yang Anda pikir PNS kok berarti kan kaya, enggak kan? Banyak juga PNS yang tidak mampu. PNS sama kayak banyak. Iya, tidak mampu untuk mengelola nafsunya. Nafkahnya. Nafsu dan nafkahnya, benar. Aku udah nafkahnya. Buat anak-anak misalnya, alhamdulillah ya dapat keturunan banyak. Misal gajinya PNS berapa sih? 5 jutaan misalnya. Anaknya 6, 7. Akhirnya kan udah politik. Nah kita mati. Nggak mesti kok, nggak mesti. Jadi jangan berpikiran bahwa orang itu kaya. Biasanya kita mikir orang itu kaya. Kita beli iPhone, belum tentu. Belum tentu teman-teman. Kita belum tentu. Mungkin dia dapat giveaway gitu Ya, ya. giveaway atau enggak pemberian dari temannya atau enggak dia memang benar-benar kayak usaha mandiri dengan mengikuti program-program kemahasiswaan dari kampus Merdeka kayak kampus magang, pertukaran mahasiswa, itu yang paling Aktif ya. aktif dalam Mencari penelitian tadi. Jadi bisa kalian kalau kalau udah jadi mahasiswa gitu, kalau temannya di Uniwara, kalian bisa ikut segala macam gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini Pak, kan apa namanya kayak banyak banget tadi Pak beasiswa dan 8 beasiswa usaha ini. Nah, terus ini tiba-tiba kita daftar, tiba-tiba kita dapatnya dapat apa Pak? Cuma dapat apa ya? Hikmah aja Pak. Itu gimana? Maksudnya gimana? Sudah daftar beasiswa. Terus gimana? Oke, jadi gini teman-teman. Beasiswa tadi udah dijelasin udah banyak ya. Ada beasiswa dari negara, ada beasiswa dari BPLTB. Semua beasiswa itu ada kuotanya. Sudah dijelaskan juga tadi berlaku prioritas. Kamu yang daftar duluan, ya kamu yang diprioritaskan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian semua yang daftar itu pasti dapat? Enggak juga. Kita nggak pernah tahu di awal berapa kuota yang kita dapatkan. Tadi sudah saya jelaskan, paling tidak kalau kuota di pusat itu baik-baik saja, kampus seperti Uniwara itu antara 30-50-an itu pasti dapat. Nah, sedangkan yang daftar berapa Pak? Ratusan. KIP tahun lalu aja itu ada 120-an. Di 2022 itu 120-an lah lebih. 2021 400. Yang daftar itu 400. Yang diterima berapa? Satitan. Berapa yang terjawab? 400. Nah, di tahun 2020 itu sekitar 200 dan dapat tahun lebih dari detik terakhir itu kawan ditanya, Pak ada lagi nggak yang mau dapat beasiswa? Itu di tahun 2000 yang dapat banyak dari 20 gitu. Jadi kuota dari pusat itu bupati banyak. Tergantung pada apa? Pertama, tergantung berapa banyak jumlah yang diserap oleh PTN. Kita tahu PTN sampai pada mandiri aja saya dikasih ke santri. Gimana jalur mandiri tadi? Ada IT itu di mana? Itu mandiri kok bukan cuma ada bingung ya ini.
Dan mandiri nggak sih? Ada mandi dibantu dengan perizinan itu. Sampai jalur-jalur yang khusus sekalipun itu ada kaitannya. Artinya PTN yang apa kan itu? Karena PTN pasti yang disamakan oleh pemerintah pusat, gitu kan. Terus kemudian dari fraksi-fraksi berapa diserapnya? Uniwara apa tuh? Kan gitu. Ketika Uniwara sudah dapat 50 katakanlah tahun ini, maka Uniwara akan mengajukan lagi. Berapa yang daftar? 100 orang mendaftar KIP di Uniwara. Sedangkan kuotanya yang dapat dari pemerintah 50 nya lagi bagaimana Pak nasib yang kita ajukan? Yang disebut dengan kuota aspirasi, teman-teman. Jadi ada kuota beasiswa itu yang aslinya itu reguler, ada aspirasi. Ya biasanya kalau yang sudah dapat beasiswa ini ya, yang KIP ya, biasanya teman-teman ada tulisannya itu lagi apa? Aspirasi kan ada keterangannya ya di akunnya itu ya. Seperti itu. Itu kita ajukan Pak. Dalam mengajukan lagi tambahan kuota itu tadi sehingga kita bisa memenuhi apa yang dimintakan teman-teman. Nah, sedangkan ada yang masuk di gelombang 2 yang kemarin itu pengen masuk ke PPN lah, pengen masuk ke PPS Seberangan dan sebagainya, pengen hidup di Malang enggak, pengen hidup di Pasuruan enggak enak banget sulit. Kemudian kalau sudah enggak dapat di sana, kemudian ini ke sini bikin gelombang ketiga masalah ini gitu ya. Ya, mohon maaf Pak. Kemudian kami saat Marstal dan diambil itu loh. Jadi kan kuota itu tadi ada urutannya, juga ada ini sama dengan kuota ini juga ada limitnya ya. Kalau semua ada, alhamdulillah semua tak ada aturannya. Tapi kan juga nggak semua bisa semua yang terjadi. Gimana? Ya, yang nggak mungkin ya yang nggak mungkin ya juga. Kita batasi. Contoh untuk Yatin itu insya Allah 5 sampai 7 lah nanti. Saya konfirmasi lagi ke BLTP itu juga ada batasan teman-teman. Jadi janji ini saya juga ada batasan. Kenapa ada batasan? Karena yang namanya kampus BVS itu punya break-even point atau BIP. Kalau di ilmu ekonomi ada yang namanya BIP ya. Jadi nilai minimum kita butuh uang berasal untuk melaksanakan proses perkuliahan ini tadi. Jadi semacam bisnis gitu kan. Jadi kalau semisal kita merugi terus itu tetap masih. Dan gitu ya tadi, maka dari itu ya beasiswa juga pasti ada batasannya. Dikarenakan kampus juga butuh masukan. Mau ambil beasiswa dari pemerintahan masuk Pak ke Uniwara ya, tapi kan terbatas juga uang. Jauh loh dari yang diterima reguler dengan yang dapat dari pemerintah jauh loh. Ada selisih di situ dan selisih itu kita tanggung sendiri. Jadi ya pasti beasiswa itu ada batasannya. Ya kan, nggak ada sesuatu yang gratis kemudian mudah diambil, nggak ada. Pasti ada persaingan di situ. Ya, kamu harus pintar-pintar, nilai bagus, harus daftar lebih dulu dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin menjadikan zone ya, katanya zone ya. Bukan zone banyak. Masuk ke Uniwara ternyata nggak ada beasiswa, bukan nggak ada, tak mau itu. Ya, benar banget. Anda sama dulu kan? Iya benar, saya satu KIP yang ajuan itu nasibnya di gelombang 3. Bukan KIP-nya Zo, tapi ada yang Zo. Belum benar. Dicoba lagi, tapi entah coba lagi kira apa. Nah, coba lagi bisa nanti ambil beasiswa, tapi ikut beasiswa lain atau ya masuk kuliah kemudian aktif ikut PKN dan IBA besar luas. Puluhan sampai ratusan juta loh untuk mahasiswa ya. Jadi nggak ada main-main uang untuk mahasiswa itu banyak kesehatan kami kan. Gitu. Nah kan baik itu Pak kayak apa kalau dia dapat Pak misalnya ya semoga saja orang-orang yang daftar pertama di Uniwara itu bakal dapat chance-nya bakal lebih banget. Nah udah dapat udah senang tapi kok tiba-tiba harus bayar. Oke. Jadi di dalam pendanaan perguruan tinggi itu ada beberapa macam jenis pendanaan gitu ya. Ada pendanaan pendidikan, ada pendanaan pengembangan institusi. Yang mana kita ini yang PTS ya, sekali lagi Universitas PGRI Wiranegara itu statusnya PTS atau perguruan tinggi swasta. Yang mana biaya pendidikannya, pengembangannya, pembangunan gedung laboratorium, kita per prodi kita punya
kita pikirnya lebih Tapi ya ada memang sebagian dari hibah, tapi sebagian itu kecil kok, cuma peralatannya aja. Tapi ruangannya, desain ruangannya semua yang membiayainya universitas. dari mana uang? Tentu berani dari mahasiswa. Kan gitu, maka ketika uang-uang tersebut tidak didanai oleh beasiswa, misalnya KIP, kan dapat uang pendidikan. Uang gedung dapat enggak? Kan enggak. Maka untuk uang gedung itu biasanya kita mintakan keikhlasan dari mahasiswa itu tadi. Ayo kita sumbangkan, dan itu juga enggak 100% dari kebutuhan kita coba ngomong. Kemudian BPL, KKN itu di luar pembiayaan yang ada di KIP. Wisuda, terus pengangkatan, terus alma mater, itu ada kampus yang sudah include, ada yang belum. Macam-macam, silakan nanti dicek di kampus-kampus lain apakah sama atau tidak, nggak dicek. Artinya pembiayaan itu macam-macam, sehingga perlu ada diferensiasi anggaran pembiayaan. Jadi nggak semuanya di cover oleh KIP, nggak semuanya di cover oleh negara, karena ada spesifikasi khusus untuk anggaran-anggaran. Kampus nggak akan bisa tinggi kalau nggak ada pembangunan. Kayak gitu. Sebetulnya kan bisa berkembang. Kita kan saingannya dengan kampus-kampus lain ya, bahkan negeri yang dibiayai negaranya. Bahkan sekarang kampus negeri bisa di sebelah kita bikin cabang, bikin franchise di sekitar kita. Nah, ini tantangan bagi BPTS untuk terus bertahan. Sedangkan PTN kan yang diajarin semua aja, kan gitu. Dengan PTNBH kan sebenarnya juga punya bisnis sendiri, banyak bisnis sendiri tidak. Negara tidak kasih. Ladies tuh macam-macam. Nah, BTS hanya satu mahasiswa, kan gitu. Sumber mali. Kecuali misalnya seperti di Unmu ya, Unmu itu punya banyak bisnis ya, ini luar kebetulan tidak mengembangkan banyak bisnis, hanya di perkuliahan aja di perguruan tingginya aja gitu yang buat dikembangkan. Kalau bisnis 100% nggak ada. Artinya hampir 100% kebutuhan pengembangan institusi ini tergantung dari mahasiswa. Maka dengan kesadaran diri kita sebagai mahasiswa juga dibantu dengan adanya beasiswa, kita sumbang, kita kasih sebagian rezeki kita untuk membantu pembangunan kampus ini. Untuk KKN PPL ya itu untuk jalannya KKN PPL kan untuk kegiatan kita sendiri juga. Wisuda juga untuk kegiatan kita sendiri juga. Beli toga, nanti di wisuda itu ada video tour dan lain sebagainya, ada berbagai macam layanan dokumentasi. Itu kan semuanya bayar. Maka itu dibebankan kembali kepada siswa. Itu ada mahasiswa. Itu. Dari mana uangnya? Anda bisa sih. Misalnya KIP itu dapat wasaknya. Disip untuk pembiayaan yang lain yang tidak di-cover oleh KIP. Itu penjelasan. Jadi bukan dapat beasiswa apa masih harus bayar? Tidak, bayar beberapa bagian pembiayaan yang tidak di-cover. Gitu. Jadi itu kesadaran kita sendiri aja sih bahwa BTS sekali lagi dibiayai oleh mahasiswa, sumbernya dari mahasiswa. Kesadaran kita semua. Ya seperti itu betul. Kalau ini yang seperti ini nanti tidak 100% ini ya. Iya. Betul nanti yang tingkat itu tadi 100% sampai lulus tidak bayar sama sekali. Jadi itu bentuk bakti kita kepada anak-anak ini tadi biar bisa tetap kuliah gitu ya untuk masa depannya dia. Terus sumbangan kita juga dosen-dosennya nanti nggak dibayar tuh itu. Jadi ketika ada kelas yang ada anak yatim piatunya, kemudian nanti puas, terus wisudanya, terus skripsinya, kan ada honor untuk dosen, itu nggak dikasih. Jadi itu ini keikhlasan dosen. Jadi dosen juga ikut nimbang. Jadi nggak dikasih bayaran di situ. Jadi untuk honor dosen, honor panitia, uas dan lain sebagainya itu tidak dibayarkan untuk orang tersebut, untuk mahasiswa tersebut. Untuk amalan bersama dari akademisi Uniwara. Itu tugasnya Uniwara saat ini. Jadi bareng-bareng beramal untuk anak-anak yatim piatu ini. Biar ikut bersama-sama mengembangkan dirinya, akhirnya bisa kembali ke masyarakat Pasuruan bisa besar. Nah, karena katanya doanya anak-anak yatim piatu itu berkah.
sebenarnya sih masak. Emang kamu masak? Apa sih itu? Jadi ada nih Pak ya. Setelah kita kasih itu Cuma potongan aja. Kalau ini potongan aja untuk SPP. Besaran SPP ini yatim piatu ya teman itu 100%. untuk potongan SPP itu besaran SPP itu insya Allah ya sekitar 1 juta rupiah. Jadi kalau 50% berarti ya 500.000 per semester diterima. Kalian itu sendiri kali 8 berapa yang dipotong dari biaya kuliah kalian. Murah kok biaya kuliah 4 di Uniwara itu. Coba banding-bandingin aja deh, banding-banding ke gitu ya. Kalau banding-banding ke jangan sama kampus yang besar ya. Yang besar pasti bayarnya mahal. Yang lebih kecil dari Indonesia ada mungkin kampus yang secara infrastruktur mungkin lebih kecil dari Uniwara, mungkin bayarnya lebih murah ya Bos Diae. Ojo dibanding-banding ke sama kampus yang tidak setara gitu. Coba bandingkan beberapa kampus karena misal nggak membayarkan sendiri, menilai sendiri. Uniwara sama kampus Maiwan coba bandingkan infrastrukturnya dan lain sebagainya, bandingkan itu baru bandingkan. Jadi bandingkan itu apple to apple. Jangan tiba-tiba bandingin Uniwara sama UI beda. Nah, Uniwara itu lebih murah kok Pak, kemarin dibandingkan UI. Ya, emang lebih murah. gitu. Ya, emang. Kalau kampus lain, misalnya ada kampus lainnya lebih murah Pak, tapi tidak dulu infrastrukturnya. For di ekonomi punya kelas sendiri, for di PPKN nggak ada loh PPKN yang punya kelas sendiri, punya laboratorium sendiri. Cari se-Jawa Timur inilah PPKN yang punya laboratorium sendiri. Iya kayaknya yang lebih enak kayaknya setelah adik tingkat saya sih yang lebih enak. Soalnya di sini PPKN ada adiknya. Iya. Ada. Sementara ini belum. Udah. Semakin lagi emang udah diproses untuk penambahan ruangnya dan sebagainya. Tapi kayaknya kalau saya udah lulus ini udah lebih bagus lagi. Iya. Dukung alatnya kayak gitu ya Mbak. Anda tidak sempat menggunakan. Iya, saya tidak sempat menggunakan yang lebih Ya, bagus. sama di matematika, di bahasa Inggris sudah ada biar digunakan. Di matematika ada siangan ini. Ya ada. Kalau teman-teman butuh, misalnya pengen tahu gimana sih fasilitas di Uniwara gitu, jangan cuma lihat pagernya doang. Pagernya tinggi memang, susah untuk dilompati. Kan memang tidak untuk dilompati memang. Tidak usah dilopati. Iya, jadi masuk aja, datang aja, tanya aja, tidak sarfam tanya rumahnya mana. Jangan tanya gebrak meja tapi ya. Karena ada warnanya. Nanti ada ruang cyber ini, kemudian ada laboratorium matematika, laboratorium ilmu komputer. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa juga. Jadi kita nggak cuma di foto loh ya. Iya. Jangan dikira cuma di foto doang. Foto kita nggak ada di kita terus. Kalau biasanya ada di besoknya deh. Cari aja, Cari aja. ada faktanya. Udah memang aman, kalian bisa ke sini dengan wisata Pak. Saya mau ketemu luasnya nanti di bilangnya ada acara apa Mas mau tanya-tanya tak ini mana Pak gitu Pak. Kalian biasa diarahkan ke Patrisan juga nanti bakal diajak untuk minum ini ada ini ya hari dan ada di biar nggak kelihatan kayak ini cuma makan Gimik doang. Ini enggak Punya bagus. ini beneran teman-teman. Bener. Iya, terakhir saran buat Yang pertama jangan jadikan aku yang kedua. ya. Ya, itu benar. Agar kalian menjadi prioritas. Nggak usah ragu. Kalian kuliah di kampus mana aja itu sama aja. Yang penting Anda niat kuliah. Itu. Dosen-dosennya Uniwara juga bukan dosen-dosen yang sembarangan yang lulus dari kampus-kampus sembarangan juga bukan. Rata-rata juga dari kampus negeri. Dosen-dosen teknik itu berangkatnya dari IPB, ilmu pendidikan itu rata-rata dari UM, dari UB, ahli matematiknya dari UB, kemudian prodi Ilkom juga beberapa juga dari Unpro juga ada, kemudian PAI ya, ilmu agama Islam itu juga lulusan UIN Malang, UIN Surabaya, sudah pada S3, penelitiannya banyak, ilmu buku-bukunya juga banyak yang sudah diterbitkan, artinya dosennya juga sudah bagus, artinya tinggal kalian sendiri mau belajar atau enggak. Jadi udah nggak usah ragu, nggak usah jadikan kita yang kedua, udah langsung masuk aja di gelombang 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah dapat beasiswa, serius dong kuliahnya, ikut organisasi, bantu Uniwara menjadi besar. Ketika Uniwara jadi besar, kamu sama alma matermu ini jadi besar. Benar, kan gitu. Iya benar. Ini ada salah satu hal yang paling Ketika kamu pengen pede pakai alma mater itu, kamu kan berharap kampusmu besar dan terkenal. Siapa yang membesarkan kampus itu ya? Kamu sendiri. Mahasiswa. Kamu berprestasi, jangan bilang, oh kampus jelek, kampus gak ada prestasinya. Nah, kamu ngapain? Jadi bagian dari prestasi. Kan itu harusnya kamu jadi bagian dari prestasi itu. Makanya ada perjanjian integritas dan akademik.
kamu lulus tepat waktu sehingga tidak menyebabkan turunnya akreditasi kampus. Jangan menjadi beban bagi akreditasi kampus dengan kuliah online. Itu ngurangi nilai itu. Anak yang lulus tidak tepat waktu itu kurangi nilai. Jadi itu ya, kalau ingin dapat beasiswa, daftar yang pertama, yakin sama untuk kuliah di Uniwara, bersama kita maju dan ayo integritasnya dijaga, mungkin gitu. Nah, sekian untuk untuk informasi yang bisa Bapak Lisan Romawan beri sekaligus mengemas dan juga peminat Bapak dari mahasiswa dan juga beasiswa yang ada di Uniwara. Jangan lupa kuliah di Uniwara. Anda bakal ketemu sama Mas Ahmad dan juga Bang Barokan juga, dan juga desain yang amat sangat apa. Ya, beliau maksimal. Baiklah, saya mahasiswa ini. Saya Tristan, Kami undur diri di podcast Uniwara. ngobrol bareng Mas Yon. Terima kasih.